ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Selamat pagi, terima kasih atas kehadiran kalian semua. Hari ini di kelas psikologi kognitif, di pertemuan ketiga ya. Materi hari ini adalah persepsi. Apakah kalian sudah bisa melihat materinya? Sudah, Mbak. Sudah ya? Oke. Sorry. Kalau kayak gini, ganti ya? Ganti ya? Iya, Mbak. Ganti, Mbak. Oke. Nah. Itu saya juga agak bingung tuh. Kalau di laptop saya full screen, itu keganti. Tapi kalau di PC, saya ngajar pakai apa, kalau lagi di kampus, itu nggak keganti kalau ada full screen gini. Itu juga saya agak kurang paham tuh kenapa ya. Oke, kembali ke materi. Jadi kalau kalian lihat judulnya, aku baca aja nulisnya alay gitu ya. Nah, kalian tetap bisa baca tulisan alay gini ya, walaupun P3, R, 5, EP, dolar, 1 gitu ya, tetap bisa dibaca persepsi. Nah, itu akan kita bahas di materi tentang persepsi. Kenapa kita bisa membaca huruf yang alay ini, gitu ya. Nah, jadi pertemuan tentang persepsi ini memang materinya cukup banyak, sehingga saya akan membagi jadi 2 pertemuan 3 dan pertemuan 4. Dan nanti insya Allah ada praktikumnya, tapi biar sekalian, karena kalian nggak bisa ketemu sejauh ini kan masih belum ini ya, masih belum terlalu kondusif gitu. Jadi praktikumnya sekalian ya, gitu, untuk persepsi, untuk atensi gitu. Jadi pertemuannya sekalian. Oke, ini materi-materi. Kita akan belajar hari ini sampai Gestalt ya, definisi persepsi, pembentukan persepsi dan Gestalt, teori-teori persepsi serta ilusi dan habituasi di pekan depan ya. Dan materinya akan saya berikan terlebih dahulu, sehingga kalau kalian membaca-baca tentang yang paling susah untuk materi persepsi adalah teori-teori persepsi, nah itu kalian bisa pelajari terlebih dahulu gitu ya. Oke, pertama kita akan mulai dengan definisi persepsi. Kalian udah pernah ketemu tentang persepsi di psikologi umum mungkin ya. Jadi udah pernah kenalan dengan persepsi gitu ya. Nah, persepsi nggak bisa berdiri sendiri, persepsinya ada pendahulunya gitu ya. Jadi sebelum persepsi ada tahapan sebelum persepsi, yaitu namanya adalah sensasi. Ya, jadi ada sensasi dan persepsi. Kita pernah mempelajari sensasi satu semester penuh, nggak satu semester penuh sih. Waktu semester di biopsikologi ya, waktu kita ngomongin tentang tentang bagian-bagian otak, waktu kita ngomongin tentang sistem indera, itu pada dasarnya kita sedang membicarakan sensasi. Jadi sensasi itu adalah masuknya stimulus atau rangsangan dari apapun yang ada di sekitar kita, stimulus suara, stimulus cahaya, stimulus aroma ya, atau senyawa kimia gitu ya. Stimulus rasa, stimulus tekstur, suhu gitu ya. Nah, itu dari lingkungan di sekitar kita masuk ke dalam, diterima oleh sistem indera kita, berarti stimulus cahaya itu berarti masuk ke indera penglihatan gitu ya, melalui mata gitu, stimulus suara melalui telinga gitu ya, dan lain-lain. Nah, terus si masing-masing indera ini punya sistem saraf ya, di belakangnya ada sistem saraf yang menghantarkan sampai ke sistem saraf pusat, pusat pengolahan stimulus tersebut, sehingga menjadi suatu informasi yang bisa kita pahami gitu kan. Nah, masuknya stimulus tersebut ke indera kita ya, lalu sampai ke pusat pengolahannya, itu sensasi. Misalnya indera penglihatan, masuknya stimulus cahaya ya, melalui lensa gitu ya,
sampai kemudian diteruskan ke retina. Di belakang retina itu ada serabut saraf, ya, ada serabut saraf konus dan basil gitu kan. Terus setelah itu di belakangnya serabut saraf konus dan basil itu ada serabut-serabut saraf lainnya, kita sebut indera penglihatan. Sampai kalau misalkan kalian ingat jalur penglihatan ya, ada kiasma, ada segala macam gitu ya, ada LND gitu ya, dan segala macam sampai ke pusat penglihatan itu adalah lobus occipital ya di cerebrum, di otak besar yang bagian belakang, yaitu lobus occipital. Nah, sampai ke situ itu sensasi. Oke. Nah, kemudian persepsi apa? Lobus occipital mengolah informasi dari cahaya yang berupa cahaya tersebut, terus dia olah, oh ini cahaya gelombang panjang cahaya merah nih gitu ya. Berarti itu warna merah tuh yang masuk misalnya, atau itu ada gelombang cahaya biru, berarti itu warna biru yang masuk gitu kan. Nah, terus dia mengolah informasi, dia tahu itu adalah warna merah gitu ya, atau karena kita menggunakan bahasa Indonesia berarti kita sebut, berarti ada data informasinya berupa kita taunya merah, tapi mungkin kalau kita orang Inggris kita akan menyebut itu red, kalau kita orang Arab mungkin kita akan nyebut itu ahmar, kayak gitu-gitu ya. Itu kan berupa bahasa, berupa informasi ingatan sebelumnya, kayak gitu kan. Terus apa? Nah, itu proses pengolahan itu sehingga kita memahami, kita bisa memaknai yang masuk ke indera penglihatan kita itu apa? Itu adalah persepsi. Gitu. Paham ya? Jadi sensasi proses masuknya stimulus ya, sampai ke sistem saraf pusatnya, persepsi proses pemberian makna, pengolahan informasi, pengolahan data supaya jadi bermakna oleh si sistem saraf pusat. Tapi kalau kita bilangnya di sini berarti kognitif kita, gitu ya. Sehingga kita bisa memberikan makna itu apa sih? Oke. Jadi kalau bisa disimpulkan, sensasi itu adalah proses fisiologis atau proses biologis, ya. Sementara persepsi itu adalah proses psikologis, ya, proses mental, gitu. Karena tadi ada memori, ada bahasa. Kalau misalnya kita nggak pernah tahu, tiba-tiba ada warna yang kita nggak pernah tahu itu warna apa, merah bukan sih, enggak, tapi lebih gelap, tapi bukan hitam juga, itu apa ya, gitu. Itu baru pertama kali lihat. Itu juga terjadi proses persepsi tuh, kita berusaha menyamakan dengan yang sebelumnya kita tahu apa, gitu. Dan tapi kita nggak tahu bahasanya, jadi menyebutnya apa ya, yang kayak gitu sih, kita juga nggak paham kayak gitu. Nah, itu proses persepsi kita ya segitu ternyata, begitu. Itu juga terjadi, bukan nggak ada. Ketika kita nggak bisa memaknai itu karena kita melihat sesuatu yang baru, bukan berarti kita juga nggak terjadi proses persepsi, enggak, tapi ya hanya sebatas itu yang kita tahu karena belum ada data sebelumnya, gitu ya. Nah, itu juga yang membuat walaupun stimulusnya sama, setiap individu itu sebetulnya kalau karena stimulusnya sama ya, berarti proses sensasinya sama, kecuali dia mengalami gangguan, misalnya buta warna. Ya, stimulusnya sama tapi sensasinya beda dong, karena individu ini buta warna, dia nggak bisa tuh nangkep, misalkan dia buta warna parsial merah, dia nggak bisa tuh menangkap cahaya merah, kayak gitu ya. Sel konusnya untuk menangkap warna merah rusak gitu, jadi ya dia nggak dapet tuh warna merah, sehingga ya di sensasinya saja sudah berbeda. Sensasinya pun juga berbeda dong, data informasi yang tertangkap di otaknya juga beda dong ya, anggapnya itu jadi kayak hitam karena, atau jadi kayak ya apa ya, tidak ada maknanya gitu, boro-boro makna, nggak ada nih datanya karena dari awal sensasinya udah salah gitu. Kecuali itu yang terjadi, untuk orang-orang yang tidak mengalami gangguan apapun, sensasinya sebetulnya sama, tapi pengolahan datanya, persepsinya itu berbeda. Karena persepsi itu proses psikologis, banyak sekali faktornya. Tadi saya sebutin, misalnya dari sisi bahasa aja, kan beda tuh, ngomongnya apa? Ada 3 orang nih ketemu, orang Arab, orang Indonesia, orang Inggris. Gitu. Diselihatin
warna merah. Nyebutnya pasti beda dong. Bahasanya beda kan? Kayak gitu. Ya. Atau waktu kemarin kita di pas pertemuan pertama, banyak kemarin saya ngeliatin macam-macam warna pink ya, gitu. Kalau kalian mungkin akan nyebutnya sama semua tuh pink gitu kan. Tapi ternyata untuk orang-orang yang sudah lebih ahli warna, mungkin karena dia pelukis, atau mungkin karena dia desainer gitu ya, atau ibu-ibu yang jualan jilbab gitu ya, udah tahu banget nih warna beda warnanya ya gitu ya. Misalnya dia tahu, oh ini baby pink, ini dusty pink, ini apalagi magenta, itu beda-beda gitu. Ya. Oke. Jadi kalau bisa diperlihatkan di gambar, kira-kira kayak gini. Sensasi itu dari awal masuknya stimulus, ya, diterima oleh indera, sampai ke sistem sarafnya, sistem saraf pusatnya. Sampai ke situ doang nih, sampai masuk sampai situ itu sensasi. Pengolahan sistem saraf pusatnya itulah persepsi. Dan kan cuman penglihatan, semua indera ya, suara juga gitu. Terus misalnya rasa, kan misalnya kalau rasa gimana? Makan sama-sama mesen apa, misalnya cheese level 3 gitu misalnya ya. Kan sama tuh ya stimulusnya kan, rasanya tuh sama persis gitu. Bahkan mungkin dari mangkok yang sama gitu, sama persis nih gitu. Terus yang satu ngerasa kurang pedes nih, yang satu udah kelojotan gitu, pedes banget gitu misalnya. Nah, itu kan persepsi dari rasa. Sensasinya sama, tapi persepsinya jadi berbeda. Yang satu emang yang udah demen pedes, ngerasa level 3 kurang pedes. Yang biasa makan pedes, level 3 ngerasa, waduh udah pedes banget. Gitu. Itu dari rasa. Semua ya, apalagi tekstur, suhu gitu ya. Misalnya ada yang apa tuh kemarin saya lihat meme video ya teman saya gimana ya saya lihat ya. Pokoknya kalau minyak goreng nih lagi dipanasin gitu ya, kalau ibu-ibu yang biasa gitu, dia sampai megang sampai lebay sih. Sampai digituin ya ke mukanya, dia nggak ngerasa panas gitu kan. Minyak goreng yang lagi baru dipanasin gitu ya, dia bisa pegang suhu si minyak gorengnya itu sampai langsung pakai tangannya ke si minyak goreng di wajannya gitu kan. Tapi kalau misalnya orang yang benar-benar baru belajar masak, bahkan mungkin pakai tameng gitu supaya minyaknya nggak mercik gitu kan, itu suhu ya, persepsi suhu gitu. Ternyata berbeda, padahal sensasinya sama kayak gitu. Suara juga gitu kan, ada yang misalnya terganggu dengan suara apa gitu, atau ada yang ngerasa suara si A bagus, suara si B suka nih lagu ini kayak gitu. Padahal kan mendengar suatu hal yang sama. Ya. Oke. Aroma juga gitu. Ada yang kalau suka durian, waduh nyium durian tuh enak gitu kan. Tapi yang nggak suka durian, enak bisa muntah kayak gitu. Ya. Karena proses persepsinya yang berbeda. Oke. Nah, sekarang saya tanya, ini warna apa? Pink muda. Baby pink. Hijau. Nah, ada dua jawaban berbeda kan? Ada yang bilang baby pink, ada yang bilang hijau, tadi ada yang bilang biru muda ya. Tuh, kalah biru muda sama hijau mungkin dekat. Tiba-tiba ada yang bilang pink, kan jauh ya? Kok bisa? Gitu. Nggak ada yang salah ya sayang, nggak ada yang salah. Jawaban kalian benar semua, ya. Kalau kayak gini mungkin lebih kelihatan ya. Jadi yang jawab baby pink nih, ngelihat warnanya kayak gini, yang kanan. Yang lihat hijau, ya, hijau dan abu-abu atau ada biru muda gitu, ngelihatnya yang sebelah kiri. Atau mungkin kalian tetap dua-duanya ngelihat hal yang sama, mungkin bisa saja gitu ya. Ini sempat viral beberapa tahun yang lalu ya. Kalian sempat ngalamin viralnya ini ya? Enggak, Mbak. Enggak ya. 2021 nggak ngalamin viral yang ini ya. Ini beberapa tahun ini
2019 atau 2018 kayaknya ya. Sebelumnya itu pertama kali saya ngasih contoh kasus yang mirip kayak gini tuh tahun pertama kali saya ngajar kognitif 2015 ya. Harusnya paling lebih nggak tahu sih. Kalau yang tadi aja nggak tahu, berarti ini lebih nggak tahu sih. Buka gede. Bentar, saya share screen lagi. Nih, kalau ini pernah lihat nggak? Pernah tahu nggak? Tahu Mbak. Ya, 2015 nih kalau nggak salah saya ingat ya. Ini dress yang tengah ini ada yang melihatnya sebagai emas putih sebelah kiri, ada yang melihatnya sebagai biru hitam sebelah kanan. Gitu. Ya. Nah, itu terus pernah juga suara ya. Saya lupa deh. Saya nggak pernah nemu lagi tuh. Kalau ada yang pernah tahu, bolehlah kirim ke saya ya. Itu apa perdebatan itu suara apa? Kalau ini kan perdebatan ini warna biru hitam atau warna emas putih. Kalau yang tadi sepatu warna hijau toska abu-abu atau pink putih gitu ya. Nah, ada juga yang perdebatan persepsinya suara. Satu suara yang sama tapi jadi ada perdebatan itu suara A atau suara B gitu. Ya. Nah, saya hanya memberikan contoh bahwa ya itulah persepsi. Kita mendapatkan sensasi yang sama, tapi ternyata mengalami persepsi yang berbeda. Atau misalnya nih botol ini ya, ini botolnya setengah kosong apa setengah? Ya, kan? Kalian akan ada perbedaan. Oh, setengah kosong Mbak, oh setengah isi Mbak. Padahal kan stimulusnya sama ya, gitu. Aduh sorry, jadi terbesar. Kayak gitu. Ya. Nah, saya nggak akan terlalu membahas. Di sini sih ada yang berusaha mencari secara ilmiah gitu ya penyebab terjadi perbedaan persepsi tersebut gitu ya. Ya macam-macam ya. Ada yang bilang oh kalau otak kanannya lebih dominan akan lihat ini, kalau otak kirinya lebih dominan akan melihat ini gitu ya. Terus ada juga dari MIT katanya bahas bahwa karena tergantung dia lebih sering begadang apa lebih sering jadi lebih banyak aktif di malam hari atau lebih banyak aktif di siang hari. Kalau lebih banyak aktif di malam hari maka akan terbiasa melihat cahaya merah. Kan kalau malam tuh hitam merah kayak gitu-gitu ya, maka akan melihat sepatu itu berwarna pink. Tapi kalau lebih banyak beraktivitas di siang hari akan lebih banyak terpapar cahaya biru. Maka akan menangkap si sepatu itu berwarna biru ya, warna biru. Ada juga yang bahas dari University of Pennsylvania berdasarkan kepadatan lensa mata ya. Jadi semakin faktor usianya semakin tua gitu ya, kepadatan lensa mata akan meningkat. Nah, jadi akan menyaring panjang gelombang retina ya. Saya agak lupa, kalau nggak salah gelombang yang lebih panjang itu biru. Jadi kalau
kalau orang muda gitu ya, dia akan warna biru, tapi kalau orang tua lebih padat gitu, lebih pendek, jadi panjang gelombang yang bisa ketangkap itu warna merah, kayak gitu. Tapi ini kan kalian pada usia yang sama, itu aja udah dua gitu ya, udah dua perbedaan persepsi gitu ya. Jadi kita nggak akan bahas, Mbak, jadi mana Mbak yang benar atau yang salah. Ini saya hanya memperlihatkan contoh bahwa perbedaan persepsi itu nyata gitu ya. Itu sesuatu yang sering terjadi, lumrah ya gitu ya. Oke, jadi perbedaan persepsi saja sesuatu yang nyata, apalagi perbedaan pendapat. Jadi kita nggak usah lagi memusingkan. Udahlah kalau berbeda pendapat, memang satu stimulus yang sama aja bisa jadi berbeda kelihatannya gitu. Apalagi yang pendapat yang mungkin abstrak ya, nggak kelihatan bedanya secara langsung gitu ya. Gitu. Oke, itu definisi persepsi. Sekarang kita akan lihat pembentukan persepsi. Pembentukan persepsi itu ada dua, persepsi langsung dan persepsi konstruktif. Ya, persepsi langsung itu kalau pertama kali kita mendapatkan suatu informasi, ya, kita belum punya data sebelumnya tentang hal tersebut, kita pertama kali mendapatkan informasi itu, ya, mengenali stimulus itu, kita pertama kali mengenali stimulus tersebut, nah itu persepsi langsung, ya. Jadi informasi kita cuman secara eksternal, dari luar, kita nggak punya dari internal kognisi kita, mental kita mengenai hal tersebut. Misalkan memori ya, biasanya memori pengalaman, pengetahuan, kayak gitu-gitu. Kita belum punya tentang hal tersebut, kita pertama kali mendapatkan itu, pertama kali mencium aroma tertentu, pertama kali melihat suatu benda, pertama kali mendengar suatu hal gitu ya, suatu suara gitu ya, atau pertama kali memegang suatu tekstur kain nih apa ya, ini nggak pernah tahu nih gue, ini baju ini kain apa ya misalnya, atau ini benda apa ya, kayak gitu ya. Nah, itu persepsi langsung. Jadinya sederhana, alamiah, karena pertama kali banget, jadi kita hanya mengandalkan informasi itu, dan disebutnya bottom up, ya, dari dasar naik ke atas, karena kita mengidentifikasi dari dasar, dari awal, dari dasar, gitu. Saya kasih contoh, misalnya kalian pertama kali belajar suatu huruf, belajar suatu bahasa, suatu huruf, misalnya kalian belajar bahasa Korea gitu ya, huruf Hangul gitu. Kalian, saya nggak bisa mencontohkan huruf Hangul ya. Saya nggak belajar. Saya tahu aja deh. Misalnya, ini contoh doang ya. Stop share. Oh. Misalnya kalau apa ya, kalian pertama kali belajar huruf Arab deh ya, misalnya, atau huruf Jepang misalnya kayak gini, gitu ya. Ini hiragana ya, yang huruf Jepang nih tahu ya, ini hiragana kan ya? Saya suka kebalik antara hiragana sama katakana. Misalnya, ini hiragana, ada yang tahu nggak? Nah, ini adalah ku misalnya, gitu. Ya, kalau benar-benar pertama kali ini nggak tahu nih, ini adalah bacanya ku gitu ya. Maka kalian kan benar-benar ngelihat, oke, ada dua garis gitu ya. Satu garis miring ke bawah, terus satu lagi miring dari kanan atas ke kiri bawah, terus dari kiri atas ke kanan bawah, ketemu di tengah sudutnya di sini ya. Nah, oh, jadi ada dua garis. Pertama kali tuh kalian ngelihat kayak gitu. Oh, ini ku. Nah,
pengenalan pertama kali itu adalah persepsi langsung. Tapi kalian nggak tahu ini tanda baca kurang dari gitu ya. Kalau kalian udah punya persepsi ini tanda baca kurang dari, ya itu udah ada persepsi konstruktif, nanti kita bahas. Saya kasih contoh yang lain deh. Apa ya? Huruf Arab misalnya ya. Gini ya. Gitu ya. Misalnya ya. Ini kalian benar-benar ngeliatin, oh, ini huruf apa ya gitu kan. Kalian awalnya nggak tahu kan, ini apa ya gitu. Terus kalian memperhatikan bentuknya. Oh, ada dua lengkungan. Satu lengkungan kecil, satu lengkungan besar. Gitu kan, lengkungan kecil di atas, lengkungan besar di bawah. Itu kan memperhatikan perbagian. Nah, itu bottom up gitu. Perbagiannya terus sampai up. Perbagian itu bottom, dasarnya, terus up secara keseluruhan. Lihat secara keseluruhan. Itu persepsi langsung. Ya. Paham ya? Itu biasanya kita mengalami itu ketika kita mempelajari sesuatu yang baru, ya. Misalkan huruf-huruf baru gitu. Bahasa baru. Lihat hurufnya gitu ya, mempelajari hurufnya, itu tempat persepsi langsung. Sementara persepsi yang satu lagi adalah persepsi konstruktif. Persepsi konstruktif itu ketika kita sudah punya memori, sudah punya pengetahuan, sudah punya pengalaman tentang sesuatu, terus kita ketemu itu lagi, ya, walaupun mungkin agak berubah sedikit kayak gitu-gitu, bisa jadi berubah, bisa saja sama, tapi kita melihat sesuatu yang sudah kita kenali, itu persepsi konstruktif. Kita sudah punya, karena kita sudah kenal itu, jadi kita kan sudah punya pengalaman, pemahaman, informasi sebelumnya, itu memori sebelumnya tentang hal tersebut, itu dari internal, plus stimulusnya itu sendiri eksternal. Jadi internal plus eksternal gabung. Ya. Nah, karena kita sudah punya sebelumnya, maka kita sudah punya secara keseluruhan itu top, terus kita ngenalin bentuknya down. Secara lebih, oh iya ada perubahan, ada detailnya. Detailnya itu down. Misalnya kamu udah lama nggak ketemu orang, gitu ya. Kamu tahu nih dia secara keseluruhan, bentuk dia secara keseluruhan. Terus kamu 2 tahun ya nggak ketemu misalnya ya, karena pandemi 2 tahun nggak ketemu. Terus pas ketemu dia lagi, kayaknya lebih kurus deh dari 2 tahun terakhir gua ketemu dia. Nah itu persepsi konstruktif. Dari kamu tahu bentuk dia secara keseluruhan, terus kamu ngelihat detailnya, oh lebih kurus, oh lebih gemuk, kayak gitu-gitu. Nah itu top down, gitu, ya. Bisa dipahami? Lanjut ya. Bisa, Mbak. Mbak. Iya, Mbak. Oke. Nah, kalian lihat gambar ini gambar apa? Sorry. Ini gambar apa? Rumput. Oke. Tanah. Tanah. Nah, Mbak. Apa? Air, Mbak. Air. Gitu. Taman. Taman. Ada lagi? Danau, Mbak. Danau. Kayak di hutan gitu, Mbak. Hutan. Atau mungkin boleh loh kalau cuman ngomong misalnya nggak ngelihat apa-apa, Mbak, cuman bercak-bercak hitam. Gitu. Abstrak, Mbak. Abstrak, ya. Oke. Nah, kalau yang ngelihatnya abstrak, bercak-bercak hitam, berarti itu mengalami persepsi langsung, bottom up processing. Karena memang ini adalah suatu bentuk yang mungkin belum pernah dia lihat, ya. Jadi dia nggak tahu ini apa. Yang dia tahu cuma itu bercak-bercak hitam, pola-pola hitam tidak beraturan, kayak gitu ya. Ada yang banyak kumpul hitamnya, ada yang kecil dikit-dikit di latar putih.
putih kayak gitu ya. Itu berarti dia mengalami prosesi langsung, bottom up processing. Tapi kalau tadi teman-teman yang jawab tanah, hutan, danau, air, taman, rumput, berarti kalian berusaha mengenali bentuk tersebut dengan informasi yang pernah kalian tahu sebelumnya. Ini kayaknya bayangan pohon deh, mungkin di taman. Oh, ini kayaknya bayangan air deh, mungkin di danau gitu ya. Ya gitu. Nah, itu berarti kalian mengalami persepsi konstruktif, top down processing. Kalian berusaha menggali informasi yang kira-kira mirip dengan yang pernah kalian tahu dengan gambar ini. Kalian membandingkan. Berarti itu persepsi konstruktif. Apa nggak ada yang salah dua-duanya? Nah, ini tadi yang saya ajarkan ya. Pertama kali kalian tak belajar satu huruf ya. Karena nih tadi saya sengaja pakai huruf yang mungkin nggak semua orang tahu gitu ya. Tapi kalau ini kan kalian semua tahu ya, ini huruf Latin, kalian dulu belajar pertama kali nulis. Pas kalian pertama kali mengenali huruf, itu adalah bottom up processing atau proses persepsi langsung ya. Huruf A itu ada 3 garis gitu kan. Pertama kalian mengenali huruf A besar itu ada 3 garis. 2 garis miring bertemu di puncaknya di atas, terus 2 garis miring itu di tengah-tengahnya ada jembatan. Ya, ada garis penjembatan. Itu huruf A. Ini kalian benar-benar kan gitu ya belajar nulis, satu nulisnya ya, di sebelah sini, satu sebelah sini, terus ke tengah. Itu bottom up processing. Kebetulan kita sama-sama belajar nulis huruf lain pun gitu ya. Benar-benar dari dasar. Misalkan kamu, ya tadi saya bilang, kan kalian lebih suka, saya nggak tahu, angkatan kalian K-popers kah gitu ya, ini angkatan 2018 nih ya, yang sekarang lagi skripsi, banyak juga nih K-popers yang saya membimbing sekitar berapa orang ya? Hampir, ya pokoknya banyak deh, saya lupa deh ada jumlahnya ada berapa, pokoknya wow, booming lagi ya tema-tema K-popers gitu. Makanya saya pakai tadi contohnya Hangul ya. Kayak gitu. Mungkin ada yang suka Jepang gitu ya. Saya waktu beberapa bulan yang lalu saya sempat belajar bahasa Mesir kuno, hieroglif. Itu ya itu belajar nulis lagi dari awal gitu kan. Oh, garis apa dulu yang harus ditulis gitu, lengkungannya yang kemana, ke arah mana, apa dari kiri ke kanan, apa dari kanan ke kiri, kayak gitu-gitu ya. Nah, itu terjadi bottom up processing. Gitu. Ya. Oke. Bukan cuma belajar huruf ya. Ini gampangnya contohnya belajar huruf, tapi misalnya apa lagi? Kalian kenal orang baru ya. Kan kalian berusaha mengenali kan bentuk fisiknya gitu ya, bentuk wajahnya, penampilannya, gendernya. Itu kan dari detail dari awal ya, dari dasar. Itu bottom up, berarti dari bawah gitu kan. Terus baru jadi suatu secara keseluruhan. Nah, itu bottom up processing. Pada proses pengenalan itu bisa jadi salah-salah. Misalnya ketika belajar huruf Latin aja ya. Misalnya anak kecil tuh belajar huruf Latin membedakan antara huruf D kecil dan B kecil gitu ya. Yang mana sih kalau D lengkungannya ke depan apa di belakang sih gitu ya. Nah, itu kan karena baru belum belajar detail, baru belum melihat secara keseluruhan, baru pokoknya ada lengkungan, ada garis. Tapi yang mana lengkungannya, yang mana garisnya ya. Nah, di arah mana ya kayak gitu. Nah, itu atau nulis huruf S kebalik gitu ya arahnya. Nah, itu karena memang masih mengalami bottom up processing. Gitu juga ketika kalian mengenali teman-teman baru gitu ya. Pokoknya sama-sama pakai jilbab aja, sama-sama pakai kacamata, terus kebalik gitu ya, salah manggil si A tapi ternyata itu si B kayak gitu ya. Itu karena masih mengalami bottom up processing, persepsi langsung. Belum terlalu banyak tuh informasinya. Tapi kalau kalian sudah bisa mengenali, membedakan, berarti sudah terjadi persepsi konstruktif. Ya? Nah, ini persepsi konstruktif, top down processing. Apa bacanya? Dekat. Dekat. Tapi kalau kalian perhatikan, apakah memang ini dekat?
Lihat ya, ada dua. Ini jelas huruf T ya. Ini nggak jelas huruf apa kan sebetulnya. Ini huruf E jelas, ini C jelas, ini nggak jelas huruf apa, ini T. Ya. Tapi kalian melihat secara keseluruhan. Itu top down, top dari atas. Secara keseluruhan nggak ngelihat detailnya. Ya. Padahal kalau lihat detailnya, ini ada dua simbol yang aneh. Nanggung. Galau dia mau jadi huruf H apa mau jadi huruf A. Mau jadi huruf H, dia harusnya lurus, sejajar garisnya, tapi ini malah miring. Mau jadi huruf A, kalau mau miring itu harus ketemu. Ini enggak ketemu ujungnya. Gitu kan? Jadi dia nanggung nih garis ini. Tapi ketika si simbol ini ada di antara huruf T dan E, karena kita lebih terbiasa menggunakan bahasa Inggris gitu ya, misalnya, jadi, oh, kalau simbol kayak gini di antara T sama E, berarti de. Itu pasti huruf H, gitu. Kita menyimpulkan sih, gitu ya. Tapi simbol yang sama di antara C sama T, karena tadi depannya de, ini berarti A nih, dekat nih. Nggak mungkin DCHT, nggak mungkin bacanya decat, gitu. Tapi dekat. Karena itu kita lihat secara keseluruhan. Itu top down, persepsi konstruktif. Ya. Oke. Karena persepsi konstruktif itu tadi yang saya bilang, ada dua aspek, ya. Stimulus visual, stimulus dari luar ya. Ini biasanya karena kita lihatnya visual ya, tapi nggak cuma visual ya, stimulus suara juga bisa, stimulus rasa dan semuanya ya, ada pokoknya dari luar, stimulus alaminya, dan inner world, pengetahuan yang sudah kita miliki, pengalaman, memori, bahasa, gitu-gitu ya. Ini didik secara mentalnya. Dua hal itu yang membentuk persepsi konstruktif. Jadi sudah dibangun. Makanya persepsi langsung belum dibangun, cuma nggak ada si inner word-nya nih. Inner word-nya nih nggak ada nih. Cuma ada outside word-nya aja. Gitu. Karena belum ada si inner word-nya nih. Orang baru pertama kali tahu, pertama kali lihat, pertama kali dengar, gitu ya. Oke, bisa dipahami? Ya, bisa, Mbak. Oke, selanjutnya kita masuk ke Gestalt. Nah, ini Gestalt ya. Jadi Gestalt itu berusaha untuk apa ya? Kalau Gestalt memang lebih ke persepsi secara visual ya. Kenapa visual? Karena stimulus yang paling banyak didapatkan oleh individu dan paling beragam itu adalah stimulus dari visual, dari penglihatan. Ya. Jadi visual itu memang memegang peranan paling dominan ya, paling besar gitu. Nanti pada saat kita ngomongin memori juga ingatan visual tuh yang paling besar gitu ya. Karena beragam. Ketika kita melihat sesuatu nih kayak kalian nih ngelihat kalian lagi ngelihat apa? Lihat laptop gitu ya. Ini kalau kalian perhatikan saya ngadepnya selalu kayak ke kanan karena kamera tampilan saya ada di kanan. Jadi kayak seakan-akan saya tapi selalu ya udah kayaknya mahasiswa ngelihatnya di tengah deh. Udah. Jadi saya ngelihat kameranya ke tengah, tapi tampilan tampilan kalian tuh ada di kanan saya kan, saya geser ke kanan gitu ya. Jadi itu kan mungkin saya bisa kalian lihat ya. Itu kalian dapat lihat, kalian lihat itu, kalian lihat tulisan di laptop. Terus kalian juga lihat mungkin di sekitar kalian ada benda-benda lain di kamar kalian kayak gitu ya. Nah, itu terlalu banyak stimulus visual yang masuk. Tapi kalau stimulus suara tidak sejamak itu ya, tidak sebanyak itu. Misalkan kalian cuma dengar suara apa? Saat ini nih, saya dengar suara saya sendiri, terus saya dengar suara kipas angin, saya dengar suara burung. Gitu. Udah, 3 ini aja. Nggak banyak kan yang saya dengar. Apalagi? Aroma, kayaknya nggak ada ya, nggak kecium ya. Kalaupun ada paling satu doang ya, aroma apa misalnya ya. Misalnya aroma kopi gitu, saya minum kopi gitu. Udah satu doang. Rasa
lagi nggak ada nih, kecuali kalau saya lagi minum gitu ya, saya minum kopi baru terasa rasa kopinya, ya kan? Tekstur, ya ini karena saya lagi megang. Kalau saya lagi nggak megang apa-apa nggak ada kan? Jadi indera lain itu stimulusnya sangat sedikit yang masuk. Tapi indera penglihatan sangat banyak ya kontrasnya, jauh bedanya ya. Nah itulah ketika kita mempelajari kognitif, persepsi, nanti kita melihat atensi, memori, itu kebanyakan yang dibahas adalah indera penglihatan. Begitu juga waktu kita bahas di biopsikologi, itu pas bahas indera penglihatan banyak banget kan, kalau kalian ingat ya. Terus sementara indera-indera lain nggak terlalu banyak dibahas. Jadi memang karena penglihatan itu paling dominan ya menangkap stimulus gitu. Nah, oke. Jadi Gestalt hanya menjelaskan indera penglihatan ya. Jadi menurut teori Gestalt gitu, ketika kita mendapatkan stimulus visual, nah stimulus visual itu belum tentu utuh gitu ya, belum tentu apa ya, belum tentu. Jadi Gestalt berusaha menjelaskan stimulus visual yang bukan tidak normal ya, tidak utuh gitu ya, jadi dia melihat bahwa kita harus melihatnya itu secara utuh, kita tuh harus melihatnya secara keseluruhan gitu, bukan perbagian-perbagian. Kalau perbagian kita nggak bisa tahu itu apa. Nah jadi Gestalt itu sebetulnya berusaha menjelaskan si persepsi konstruktif itu ya. Kalau kita perbagian-perbagian kita nggak bisa mengenali itu apa gitu. Kita harus melihat secara keseluruhan, secara bersama-sama gitu. Simultan, ya, barengan melihatnya, jangan lihat ini dulu baru lihat ini gitu, nggak bisa gitu ya. Nah, berdasarkan hal tersebut ada 3 prinsip. Prinsip yang pertama adalah figura dan latar belakang. Jadi segala sesuatu itu berdasarkan teori Gestalt ini, itu kalau kita lihat itu ada objeknya, figurnya, dan ada background-nya, ada latar belakangnya. Gitu. Nah, tapi biasanya yang kita lihat adalah objeknya itu lebih menonjol, lebih dominan dibanding latar belakangnya, sehingga terkadang kita mengabaikan latar belakang. Gitu. Misalnya ini, ya, ini waktu saya ngejelasin buat kelas ini, saya pakai PC, jadi nggak seru nih. Ini kalian tahu nggak ini apa? Karena nggak bisa kelihatan full screen gitu loh kalau pakai PC ya. Nggak tahu, nggak jalan di Zoom-nya. Ini kalian tahu nggak ini apa? Bukit, Mbak. Bukit. Bukit, Mbak. Bisa mengenali bukit apa ini? Tahu nggak? Pemandangan yang ada di GTA, Mbak. GTA? Oh gitu. Sorry, ini saya lepas ininya, apa namanya, earphone-nya. GTA. Oke, itu games ya. Oke, ada pemandangan kayak gini ya. Berarti tahu nggak itu di mana? Saya nggak pernah main GTA sih. Itu kira-kira di mana? Di Los Angeles kan? Yes. Di Los Angeles ini adalah Bukit Hollywood. Ya. Oke. Jadi kita terbiasa melihat objeknya si tulisan Hollywood ini. Ya. Latar belakangnya, background-nya si bukit ini kita nggak terlalu memperhatikan. Tapi bagus tuh Indri, ingatannya ya, Hollywood di Los Angeles ya, memang. Iya, Mbak. Gitu. Jadi biasanya kita nggak tahu ini bukit apa ya. Kita nggak memperhatikan latar belakangnya, background-nya. Kita hanya memperhatikan si figurnya, objeknya si tulisan Hollywood ini, gitu. Jadi begitu ini tadi nggak ada tulisan Hollywood-nya, bingung, itu apaan sih, biasa aja, bukit-bukit aja, ada di mana? Ada di Garut kali Mbak, kayak gitu ya. Jawa Barat kali Mbak, ada di Australia kali Mbak, gitu ya. Nggak tahu itu ada di mana, gitu. Ternyata ini ada di Amerika. Nah, kita lebih terbiasa melihat si tulisan Hollywood-nya, gitu. Itu prinsip pertamanya Gestalt, ya. Figura dan latar belakang, kita lebih melihat yang lebih menonjol adalah figur, ya. Sama kayak ini, ya. Ini ada gelas,
ya, yang kita mungkin akan lebih menonjol objek gelasnya. Seakan-akan di gelas itu ada apa namanya? Ada apa? Telur, ada bola gitu di atas gelas itu. Padahal itu adalah gelas dengan latar belakang matahari terbenam. Gitu. Ya. Tapi karena kita ngeliat cuma objek gelasnya doang, jadi seakan-akan si mataharinya itu something yang bagian dari gelasnya gitu. Gitu. Ya. Itu yang mungkin saya kirim nanti ya. Saya kemarin nemu di Instagram yang terkait nih. Jadi saya tuh follow Art Daily Dose gitu. Itu suka nemu yang aneh-aneh gitu, yang lucu-lucu, yang saya jadi kalau ngeliat itu bisa dimasukkan ke materi kognitif ya. Saya materi kognitif ya. Yang kemarin termasuk yang kemarin saya kirim itu juga saya dapatnya dari Art Daily Dose. Saya nggak bisa ngirim di sini ya. Nanti ya saya kirim di WhatsApp aja ya. Gitu. Itu ada orang gitu ya. Ini juga terkait dengan figur dan latar belakang sih, bisa penjelasannya di situ. Jadi ada orang yang nempelin kayak stiker atau gambar lah gitu ya, gambar ke benda-benda latar belakang tertentu, tapi begitu nempel sama latar belakangnya jadi sesuatu yang lucu gitu. Jadi sesuatu yang sesuai dengan si animasi, jadi kayak animasi gitu. Ya. Misalnya yang saya ingat dia nempelin gambar Darth Vader ya, Darth Vader. Tahu ya Star Wars Darth Vader? Lagi pakai lightsabernya gitu. Dia tempelin ke apa tuh namanya palang buat ini mobil, tahu ya? Buat ngalangin mobil, buat ngambil karcis itu loh, palang gitu. Dia tempelin sesuai ya itunya. Terus jadi di palangnya itu jadi kayak lightsabernya digerakin sama si itu. Gitu-gitu lah. Itu juga kan sebetulnya prinsip figur dan latar belakang. Kita lebih memperhatikan si figurnya. Latar belakangnya jadi nggak, tapi begitu ditampelin itu, oh jadi itu Darth Vader. Padahal itu sebetulnya latar belakangnya cuma parkiran apa mobil gitu, bukan parkiran ya, apa pintu karcis mobil gitu ya. Nah, terus prinsip yang kedua adalah kontur. Kontur itu kalau kita memisahkan antara kalau figur dan latar belakangnya ada pembatas, ada batasan, terus kita salah mempersepsikan batasan antara figur dan latar belakang itu, sehingga kita menganggap ada semacam tepi yang terbentuk antara ada pembatas antara latar belakang dan figurnya, itu jadi kayak ada tepi, padahal sebetulnya nggak ada, gitu. Ya, jadi kita mengalami kontur ilusi namanya, mendeteksi adanya suatu tepian, padahal nggak ada. Ya, ini contohnya. Ini figurnya adalah garis-garis, ada 12 garis disusun secara melingkar, ya. Latar belakangnya adalah background putih ini aja gitu ya, nah warna putih ini. Tapi kita melihat ada batasan antara si figur dan latar belakangnya ini, sehingga kayak ada tepian, garis-garis ini seakan-akan membentuk lingkaran, padahal sebenarnya nggak ada lingkaran. Ini juga ada 3/4 lingkaran disusun sedemikian rupa kayak gini. Latar belakangnya adalah yang putih ini aja, tapi karena 3/4 lingkaran ini disusun kayak gini, seakan-akan kita di tengah-tengah melihat adanya bujur sangkar persegi. Padahal ini nggak ada perseginya ya. Kalau persegi kan utuh nih garisnya. Ini kan nggak ada nih. Ini kan nggak ada garis, gitu. Ya, itu prinsip kedua, kontur. Jadi batasan antara latar belakang dan figurnya itu seakan-akan karena jumlah cahaya tertentu membuat kita melihat adanya tepi yang terbentuk antara latar belakang dan figur. Kita mengalami ilusi. Sebenarnya nggak ada nih. Tapi kalau kita bisa melihat ini sebagai persegi, berarti kita mengalami ilusi kontur.
Kayak gambar ini. Kalian lihat gambar sesuatu kah? Kuda. Udah Mbak. Kuda. Kuda, Mbak. Sebetulnya nggak ada kuda. Ini cuman batu-batuan coklat gitu ya dengan latar belakang putih, tapi dibentuk sedemikian rupa seakan-akan jadi ada tepian kita ngelihat kuda. Tapi ada matanya, Mbak. Matanya, tapi ini kalau kuda beneran ya, ini tuh ada garisnya dong ya. Ini ada garis nggak nih? Nggak ada ya, ini nggak ada ya. Kayak gitu. Iya, batu-batunya dibentuk seakan-akan jadi kayak ada mata. Ini kayak ini yang ini kayak ada moncong nih ya. Padahal ini kan putih doang nih, nggak ada apa-apa gitu. Ya. Ini gambar apa? Orang. Gambar itu Pilar, apa Mbak. sih? Pilar. Pilar Mbak. Ya, Pilar. sebetulnya hanya gambar pilar, background-nya hitam. Jadi objeknya adalah si pilar dengan background hitam. Tapi pilar ini disusun kayak kebolak-balik gitu ya, atau beda bentuk tuh, sehingga kita melihat tepian antara pilar dan background hitamnya jadi gambar orang berhadapan. Saling berhadapan yang ini ya, yang ini kayak gitu. Itu ilusi kontur. Ya. Terus prinsip yang ketiga, prinsip terakhir dari Gestalt adalah pengelompokan. Kecenderungan individu untuk mempersepsi stimulus pada pola yang sama. Ya. Jadi ada pola-pola yang, jadi kita ngelihat ada beberapa gambar berbarengan, kita ngelihatnya, nah itu kita ngelihatnya, wah ini sama nih, oh ini simetri nih, oh ini nyambung nih, oh ini dan segala macamnya ya. Nah, ini ada beberapa, saya kasih contoh. Ini nggak semuanya prinsip pengelompokan ya. Ini prinsip kontur ya. Tadi ya. Ini kan nggak ada bola duri ya. Iya, Iya Mbak. Mbak. Ya. Tapi kelihatannya di nggak ada bola duri berarti ini prinsip kontur. Nah, kalau similarity, ini kita membandingkan. Ini beneran kubus, yang sebelah kanan ini beneran kubus, yang sebelah kiri kubus bukan. Bukan. Kalau kita membandingkan kanan dan kiri, berarti prinsip pengelompokan. Tapi kalau kita nggak ngelihat yang kanan, kita ngelihat yang kiri doang, itu berarti prinsip kontur. Seakan-akan ada kubus. Ya. Tapi kalau kita ngelihatnya itu kubus gara-gara ngelihat yang kanan, yang kubus beneran, berarti prinsip kelompokan yang similarity. Oke. Ya. Terus prinsip similarity juga misalnya, oh ini warnanya kalau kita ngelihat ini semua sama. Orang-orang ini ada 18 orang ini sama gitu. Tapi padahal yang ini kan beda warna ya. Abu-abu. Nah, bisa juga kalau kayak continue, kayak nyambung gitu ya. Nah, ya prinsip kontur ada juga kadang ada bilang itu sama dengan, tapi sebetulnya beda ya. Kalau kita ngelihat, perhatikan definisinya. Kalau ada tepian antara figur dan latar belakang, itu berarti kontur. Tapi kalau kita melihat sesuatu yang seakan-akan nyambung, titik-titik yang seakan-akan nyambung, kita mengabaikan latar belakangnya. Berarti ini prinsip pengelompokan yang kayak orang smile ini ya. Ini, jadi kita bukan melihat ada batasan, kita nggak melihat ada garis sih sebetulnya, tapi ini titik-titiknya ini continue bentuk polanya. Nah, itu berarti prinsip pengelompokan yang continuity. Gitu. Ya. Simetri, ini kan kanan kiri tepinya kayak simetri ya. Ya, ini memang simetri gitu. Kalau kita ngelihatnya simetri ini, ya udah itu prinsip pengelompokan yang simetri. Tapi kalau kita ngelihatnya jadi gara-gara itu ada kayak dua orang berhadapan mau ciuman, berarti itu background tadi yang kontur tadi juga. Ya. Terus tadi proximity itu kira-kira ini kayak dekat nih, ini kayak mirip nih gitu ya. Jaraknya kelihatannya dekat gitu ya. Jaraknya kelihatannya ini sama aja gitu ya. Padahal ini kan satu bulat, satu kotak, oke. Sebetulnya jadi gara-gara bukan kotak apa nih, belah ketupat gitu ya. Gara-gara dia belah ketupat, sebetulnya jarak dia ke lingkaran lebih dekat dibanding jarak dia jarak antar lingkaran atas sama lingkaran bawahnya itu mungkin 3 mili. Tapi si belah ketupat ini 2 mili dong.
Tapi karena posisinya letaknya kayaknya sama, jadi kita ngeliatnya, wah sama tuh jaraknya. Padahal kita beda-beda, gitu ya. Kalau kita perhatikan detail. Nah, kalau common fate itu, lihat nggak di gambar yang 3 ini? Nih, kamu ngeliat gambar apa? Mungkin ada yang lihat gambar cewek. Mbak. Ada yang bilang cewek muda, ada yang bilang nenek-nenek. Kayak gitu, itu common fate. Ya, jadi padahal ini tuh nggak ada gambar nenek-nenek maupun cewek muda sih sebetulnya gitu ya. Gitu. Tapi itu jadi kita itu persepsi konstruktif terjadi ya karena kita ngelihatnya itu ada sesuatu yang pernah kita kenali dengan kalau pakaiannya bulu-bulu kayak gini berarti anak muda nih masih masih stylish lah kayak gitu ya. Ini kalau ada ini pakai kerudung kayak gini kayak nenek-nenek nih gitu ya. Ini tuh common fate. Gitu ya. Atau ini nih common fate juga. Sebenarnya bukan ada apa-apa. Tapi kita ngeliatnya kayak orang. Kayak gambar muka orang. Ya. Gitu. Ini kalian lihat gambar apa? Bapak-bapak. Bapak-bapak sama cewek. Ya. Ibu. Bapak ibu. Ada nggak yang ngelihat kayak gambar profesor? Iya, Prof. Iya, Prof. Mbak. Kepalanya botak gitu ya. Terus hidungnya. Nah, itu kalau ngelihatnya profesor ya itu tadi kita mengalami ilusi ya, common background and contour-nya kita ngelihat prinsip kontur, background and figurnya figurnya kan sebetulnya si bapak-bapak sama perempuan ini kan sama ada apa sih anjing lagi tiduran nih ya. Terus backgroundnya kan terowongan ya, terowongan sama langit senja sama nih tanah gitu kan ya. Jadi kalau kita ngelihat berdasarkan prinsip kontur, ini kita gabungin semua itu jadi ngelihatnya jadi kayak profesor. Ini hidungnya, ini telinganya, ini si anjing yang lagi tidur itu kayak tangannya lagi megang di dada gitu ya. Tanahnya itu jadi Ada baju. muka, Mbak. Hah? Ya, Di belakang ada muka kan? ya, di belakang ada muka gitu ya. Bukan muka kan ya, Mbak? Ya, gitu. Itu juga prinsip kontur tuh. Itu padahal kan cuma garis-garis ini kan sama latar belakang langit ya. Ini juga ya kayak ada muka bayi ya. Padahal ini burung terbang kan. Ya gitu. Ya, itu ilusi kontur ya. Contoh. Oke, sampai sini minggu depan kita belajar tentang teori persepsi, ada beberapa. Kalian pelajari terlebih dahulu. Yang tadi kenapa bisa baca itu persepsi padahal P35 P3R5 gitu ya. Itu salah satu bisa diberdasarkan salah satu teori. Ya. Kalian baca-baca dulu nanti saya tanya, oke berdasarkan teori yang mana ya? Gitu. Oke. Ada pertanyaan, ada komentar? Kalau nggak ada, saya screenshot saja ya dulu. Saya kalian Mbak udah jawab nih, gitu ya. Oke, nggak ada? Saya print screen dulu ya. Itu ada yang nge-raise hand, Mbak. Oh, ada yang raise hand, sorry Marcelino, silahkan. Ya, Marcel, kenapa? Halo? Nggak ada? Ada yang mau open cam? Silahkan. Halo Marcel, atau nggak kalau Marcel ini boleh japri saya aja ya, kalau mengalami masalah untuk nanya mic-nya atau apa. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Bentar. Oke, sekali lagi untuk layar kedua. 1, 2, 3. Oke, semuanya kita ketemu Jumat depan. Mudah-mudahan tidak ada masalah lagi. Senin ya kalau kalian ya.
ada belajar ya, ada psikologi belajar ya Senin. Oke. Ya, Mbak. Oke, kita ketemu Senin. Dan untuk kognitif Jumat depan lanjutannya tentang persepsi. Nanti saya kirim materinya di LMS sehingga nanti kalian kalau misalnya emang nggak bisa mengunduh LMS-nya materinya mungkin bisa dikabarin ke saya ya. Jadi saya mungkin akan masukin di grup chat gitu. Oke. Jadi kalau ada 1 atau 2 orang yang nggak bisa bilang aja nggak apa-apa, nanti saya taruh di grup chat sehingga pada dasarnya kita pengen semua dapat hal yang sama ya. Masa gara-gara nggak bisa buka LMS-nya terus nggak bisa dapat materi kan? Kalau emang ada masalah kayak gitu nggak, nanti saya masukin di grup chat. Makanya itu gunanya grup chat sebagai cadangan ya. Oke, terima kasih semuanya. Sehat-sehat. Sampai ketemu pekan depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak. Waalaikumsalam. Terima kasih.